Akhir ini kayaknya banyak banget media barat yang dikonfirm gitu bakal dapat adaptasi anime. Kayak John Wick itu dikonfirm bakal dapat adaptasi anime, terus Scott Pilgrim Against the World. Belum lagi kalau kita ngomongin tuh apa DC Suicide Squad Isekai. Ya, jadi lu bayangin aja tuh Harley Quinn ke Isekai sama monster-monster Isekai itu kayak gimana, gue nggak tahu, lu pikir aja sendiri. Belum lagi juga katanya Terminator tuh bakal dapat anime. Walaupun ya Terminator anime itu udah ada namanya Vivi Floret Aiso. Jujur ya kalau ngomongin gituan, gue tuh apa ya 50-50, rada skeptis sama rada excited juga. Karena apa ya, bisa aja adaptasi kayak gini tuh nawarin experience baru ke fans yang udah ada dan memperkenalkan media ini tuh ke fans baru. Tapi ya ternyata juga adaptasi anime dari media barat itu tuh bukan hal yang baru gitu loh. Track recordnya itu ternyata gue cari-cari udah lama banget, udah pernah ada. Tapi mungkin kayaknya akhir-akhir ini dalam tanda petik lagi meledak aja gitu loh. Karena ya anime pop culture-nya itu lagi naik banget gak sih ini industri. Jadi kayak mungkin ya orang-orang itu ikut-ikutan anime terkenal, jadi kita bikin deh anime gitu. Ya namanya media pop culture gitu loh, saling menginfluence lah, mempengaruhi satu sama lain. Gue gak tahu udah gimana deh. Pokok anyway kita lihat dulu deh beberapa anime yang merupakan adaptasi dari media barat. Ternyata track record media barat dijadiin anime itu bukan hal yang baru, dan banyak banget judul-jadul yang obscure banget yang dapat adaptasi anime. Kayak ini gue nemu deh tulisan My Anime List yang nunjukin 30 betul adaptasi anime dari western literature. Lo kalau mau baca artikelnya kayak biasa lah, gue taruh di deskripsi. Udah, tapi gue mau nyebut beberapa judul aja yang gue rasa menarik buat dibahas gitu loh, karena gue malas kalau nyebut 30 judul itu dibahas, karena lu ada linknya kan di deskripsi gitu aja deh. Yang pertama, jelas banget lu punya tipikal dongeng lu kayak biasa, misalnya Pinocchio, Cinderella, terus juga ada Peter Pan. Tapi menariknya lagi nih, ada adaptasi anime dari biografi orang nyata yang pernah ada gitu loh. Yang bikin gua kaget, ini tuh adaptasinya cerita Helen Keller sama juga Anne Frank. Dan jujur gua gak tahu ya ini adaptasi anime yang bagus atau enggak. Terlebih lagi kita itu menggambarkan kisah orang nyata. Tapi kalau misalnya dari tulisan di artikel ini ya, si buat artikel ini ngutip kalau misalnya ini dari orang Anime News Network ngomong kalau misalnya itu adaptasi anime intinya kurang banget buat ngejelasin kisah hidupnya si Anne Frank ini. Ini pas di bagian artikelnya Anne Frank. Tapi tetap kok dari list ini 30 judul anime di artikel tuh gua rasa kayaknya ada yang bagus sih, tapi gua nggak tahu juga, ini obscure banget. Dan karena gua iseng pas bikin ini video, gua nggak tahu bakal bagus atau enggak. Kalau lu mau lu baca, lu tonton, gua nggak tahu gimana dah. Jadi kayaknya ya mungkin ada yang jelek, mungkin ada yang bagus, kok tetap aja lah kayak biasa gitu. Anyway, moving on nih ke judul yang lebih terkenal nih, yang gak obscure nih. Gua sebut aja tuh Studio Ghibli Howl's Moving Castle yang rilis pada tahun 2004. Howl's Moving Castle ini merupakan adaptasi dari novel seorang penulis Inggris dengan judul yang sama. Penulisnya itu namanya Diana Wynne Jones yang terbit pada tahun 1986. Ini film ya, dari artikel Wikipedia yang gua colong keterangannya itu Howl's Moving Castle ini merupakan adaptasi loosely adapted gitu loh, adaptasi lepas. Selanjutnya yang baru banget nih akhir-akhir ini, tentu aja gue mau mention Cyberpunk Edge Runners. Ini anime merupakan adaptasi dari game Cyberpunk dengan setting timeline-nya itu di timeline prequel sebelum kejadian di gamenya itu. Dan mau lu main gamenya atau nggak main gamenya, gue rasa bakal tetap enjoy juga nontonnya. Dan ini adaptasi anime itu bisa dibilang sukses banget buat menaikkan popularitas gamenya, dan gamenya itu jadi banyak yang beli gitu loh. Karena ya kita tahu lah image game Cyberpunk pas dulu rilis itu kayak gimana. Terus nih intinya nih, gue udah nyebut beberapa judul dari list artikel dan lain. Poinnya gue nyebut judul anime kayak gini tuh yang merupakan adaptasi dari media barat tuh ya cuma mau nunjukin gitu, karena emang ada dan ternyata ya bagi gue lumayan banyak sih. Dan ini bukan hal yang baru, bahkan ada beberapa yang belum gue sebut gitu loh. Kayak apa tuh Powerpuff Girls Z, itu adaptasi anime dari Powerpuff Girl. Terus juga ada film, kalau nggak salah film Ninja Batman, sama juga ada Marvel This War. Jadi ya emang ternyata kalau dicari-cari emang ada juga gitu loh, lumayan banyak. Anyway, opini gue tentang hal ini ya, tentang banyaknya adaptasi kayak gini, apakah ini hal yang bagus atau enggak? Kalau opini gue pribadi sih gue nggak tahu ya ini bakal bagus atau enggak gitu loh, karena banyak faktor-faktor A dari Z yang kayak gue nggak tahu lah gimana jalan kerjanya ya, karena gue cuma penonton biasa. Kalau buat gue pribadi, anime per musim itu udah banyak banget itu. Terus juga kalau kita ngomongin masalah industri anime, kayak misalnya jam kerja animator
lah, terus gaji animator, belum lagi training animator yang kurang gitu buat di generasi animator sekarang. Gue nggak tahu, pusing mikirnya gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin average enjoyer aja nih, sebagai gue nih pengen nonton anime, sekedar nonton anime, mungkin aja hal yang bagus gitu loh, karena ya bisa menawarkan experience baru, pengalaman baru dari source materi aslinya gitu. Jadi hal yang berbeda. Contoh idealnya mah mungkin kita bisa dapat adaptasi anime keren kayak Cyberpunk Edge Runners, yang gue akuin gue suka banget sama animenya. Tapi ya ujungnya nih, kalau misalnya ada adaptasi anime dari media barat, jujur gue gak tahu ya bakal bagus atau kayak gimana. Anyway, gue gak tahu deh, ini video nyinyir gak jelas, kagak ada struktur yang bener-bener inti banget dan kagak terlalu ada riset. Ini opini gue banyaknya gitu loh. Dan sebagai penutup, ini ada beberapa pertanyaan yang gue gak tahu bisa kejawab atau enggak, dan yang bisa jawab 100% mungkin industri anime secara keseluruhan itu kayak gimana ke depannya. Jadi pertanyaannya itu adalah, apakah adaptasi anime dari media barat ini bakal menghasilkan anime yang bagus atau cuman cash grab buat milking doang?